Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, ya kali ini saya akan coba merekam presentasi saya. Ini sebenarnya latihan presentasi karena saya salah satu orang yang sangat grogi ketika melakukan presentasi di depan kelas secara online atau offline. Sama saja menurut saya, dan itu sangat mengerikan dan butuh latihan presentasi beberapa kali, mungkin sekitar 10 atau lebih. Ini adalah salah satunya. Jadi kuliahnya itu sebenarnya namanya adalah Information Retrieval atau pengambilan informasi lanjut di Magister Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Oke, saya coba mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bu dosen dan rekan-rekan. Mini riset yang saya lakukan kali ini adalah berjudul Survey Sentiment Analysis with Machine Learning. Ini memiliki latar belakang survei user pada platform survei itu semakin membengkak jumlahnya. Nah, saya bekerja sebagai programmer di salah satu branding company, dan kami punya beberapa produsen, termasuk salah satunya adalah Xiaomi, mungkin Xiaomi dan Amazfit ya. Jadi cara kerjanya adalah produsen produk-produk ini ingin sekali memiliki sebuah insight dari para pengguna produknya. Jadi dia pengen punya semacam acuan untuk mengembangkan produknya di masa depan. Nah, yang dilakukan oleh kantor saya adalah menyebarkan survei kepada pembeli produk-produk tersebut, sehingga nanti didapatkan banyak opini, kemudian didapatkan juga demografi dari pembeli, atau kita bisa sebut sebagai user. Kemudian dari sini makin lama kan produsen yang jadi rekanan kantor saya itu makin banyak, dan survei yang disebar pun makin membludak juga gitu, makin membengkak jumlahnya. Nah, di kantor itu ada tim lain yang kewalahan ya. Kewalahan ketika melakukan analisa dari survei yang didapatkan. Sebenarnya yang diambil adalah insight dari survei tersebut. Ya mungkin beberapa puluh gitu masih bisa karena dibagi beberapa orang. Tapi makin lama makin banyak banget, sudah ribuan, dan itu makin kewalahan. Akhirnya timbullah ide gimana kalau kita menggunakan machine learning untuk membantu kita mendapatkan insight yang bisa didapatkan lebih cepat gitu. Mungkin lebih akurat, tapi kita pengennya lebih cepat aja sebagai pembanding minimal, atau nanti di kedepannya benar-benar akan menjadi acuan untuk mendapatkan insight dari survei tersebut. Nah, batasan masalah yang dilakukan pada mini riset ini adalah ini tidak bisa dibilang sangat mirip dengan kumpulan review online pada produk barang atau jasa, misalkan survei handphone atau review handphone atau review komputer ya pada website tertentu. Tapi survei ini lebih aktif dia, lebih aktif tertuju kepada pengguna yang benar-benar membeli atau menggunakan produk tersebut. Ya mungkin sama-sama menggunakan produk, tapi ini jangkauannya lebih luas karena kita nggak hanya mendapatkan rating dari bintang, misalkan ada review produk online itu ada bintangnya, terus ada komentar gitu ya. Kita dengan survei ini bisa mendapatkan informasi demografinya, seperti range umur, latar belakang penghasilan atau latar belakang pekerjaan. Ada juga yang menggunakan latar belakang tempat tinggal gitu, daerah yang lebih luas, nggak cuma kota yang atau desa gitu ya, dan juga jenis kelamin. Nah, kemudian pertanyaan yang dilakukan pada survei ini ada dua jenis, open-end question sama closed-end question. Open-end question itu semacam pertanyaan yang lebih membebaskan
responden untuk menjawab, misalkan ditanya tentang opini, saran, kritik, dan lain-lain, yang mereka bisa menuliskan sebanyak apapun di dalamnya. Terus yang close end question itu lebih ke arah skala, misalkan kita nanya seberapa puas Anda menggunakan produk tersebut gitu, in scale of 1 to 10, seberapa puas, misalkan dia jawabnya 8 gitu ya. Kemudian literatur review yang saya gunakan ada 5. Ini agak mirip-mirip, intinya semuanya adalah didapatkan dari dataset yang online. Ada yang dari sosial media, ada yang dari website, kumpulan website user review, ada juga yang dari multiple dataset seperti Twitter, movie review, hotel review. Nah, yang pertama ini ada customer review untuk gadget, yang kedua adalah hotel review, yang ketiga di restoran review, yang keempat ini multiple ya, dia di dalamnya mereview hotel, ada movie juga dan lain-lain. Kemudian yang kelima ini airlines, maskapai penerbangan. Ini review dari sebuah website yang merangkum user review dari sekitar pertengahan 2015 sampai 2019. Nah, persamaannya semua menggunakan evaluation metric. Mungkin saya juga nanti akan menggunakan hal yang sama. Dan beberapa dari paper tersebut menggunakan LDA untuk topic modeling. Jadi mereka coba pakai LDA untuk mengekstrak hidden topic dari review yang dilakukan. Nah, kenapa saya menggunakan acuan dari online review, padahal saya menggunakan survei review, karena setelah saya cari itu agak sulit ya untuk mendapatkan paper yang benar, yang persis membahas bidang survei sentiment analysis. Kemudian saya lihat kok kayaknya agak mirip ketika orang melakukan sentiment analysis pada online survei dengan sentiment analysis pada sentiment analysis pada online review dibanding dengan survei ini. Jadi sama-sama memberikan review, bedanya yang satu agak pasif, yang satu lebih aktif. Jadi kita langsung menyebarkan kepada user yang membeli dan menggunakan produknya tersebut. Kemudian dataset yang saya gunakan ini adalah survei result dari kantor. Ini ada consumer product dan totalnya sekitar 2.200-an data. Ini belum clean, perlu dilakukan pre-processing dulu. Kemudian selanjutnya adalah dataset yang saya gunakan dari kantornya ada 7, ada Yanwei, Venustas, dan lain-lain. Ini adalah brandnya. Kemudian produknya itu jenisnya adalah suatu jaket musim dingin. Kemudian ada lain-lain seperti botol minum atau pakaian. Ini surveinya beragam dari 280 sampai 350-an. Nah, yang saya harapkan adalah mini riset ini bisa mendapatkan sentimen dari masing-masing survei itu, apakah ini positif, netral atau negatif gitu. Jadi kita pengen tahu. Kemudian research question-nya adalah apakah mungkin kita bisa mengindikasi kemungkinan mereka bisa beli lagi nggak sih gitu, atau paling enggak produk tersebut direkomendasikan ke circle-nya mereka, family atau friends gitu. Ya itu sederhana aja, cuma satu research question. Kemudian rencana penelitiannya dibagi 4. Ini ada 4 tahap. Data pre-processing, saya sedang melakukannya sekarang. Data pre-processing biar hasil surveinya clean. Kemudian ada modeling, ini lebih ke topik modeling ya. Saya belum tahu apakah ini benar-benar perlu dilakukan. Saya coba lihat dulu datanya secara singkat gitu, apakah perlu dilakukan topik modeling seperti beberapa paper yang saya acu. Kemudian yang ketiga ada sentiment detection, ini yang tadi yang positif, negatif, dan netral.
Kemudian interpreting semacam visualisasi, cuma seperti melihat apakah Yan Wei punya seberapa banyak, berapa persen sih sentimen positifnya, berapa persen neutralnya, berapa persen negatifnya, dan itu juga saya mau terapkan ke brand-brand yang lain yang jadi data set saya. Kemudian paper writing, saya coba nyicil dari pekan keempat bulan ini, mudah-mudahan sebelum kuliah ini selesai, papernya juga sudah selesai paling nggak sampai draft. Oke, demikian presentasi saya. Tentunya itu aja latihannya untuk malam ini. Beberapa menit doang, nggak nyampe 15 menit. Mudah-mudahan nanti ini jadi bahan evaluasi saya untuk presentasi. Mungkin ada yang perlu di-improve, ada juga yang perlu dikurangi nantinya. Oke, makasih udah nonton. Bye.